sebagai unit sosial pertama yang dikenal oleh seseorang. Keluarga memainkan peran penting dalam membentuk dasar-dasar sosial, emosional, dan fisiologis yang akan mempengaruhi cara-cara individu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Cara-cara berperan keluarga terhadap perkembangan sosial yang pertama itu pembentukan nilai dan norma sosial. Keluarga adalah lingkungan pertama di mana individu belajar tentang nilai-nilai, norma-norma, dan aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Nilai tersebut mencakupi berbagai hal seperti konsep tentang kebaikan dan keburukan, kejujuran, kecerdasan, tanggung jawab, serta menghormati orang lain. Yang kedua, pengembangan keterampilan sosial. Dalam keluarga, anak-anak belajar keterampilan sosial dasar yang akan mempengaruhi hubungan mereka dengan orang lain sepanjang hidup. Keterampilan ini mencakupi kemampuan untuk berbicara dengan baik, mendengarkan, berempati, dan bekerjasama. Yang ketiga, penguat kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah salah satu aspek penting dalam perkembangan sosial yang dipengaruhi oleh keluarga. Orang tua yang memberikan dukungan emosional, perhatian, dan kasih sayang akan membantu anak merasa dihargai dan diterima, yang pada gilirannya memperkuat rasa percaya diri mereka. Yang keempat, dalam keluarga, orang tua dan anggota keluarga lainnya berfungsi sebagai modal atau contoh bagi anak-anak mereka. Anak-anak cenderung meniru perilaku yang mereka amati dalam keluarga, baik dari cara berbicara, cara menyelesaikan masalah, hingga cara berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, penguat keterikatan sosial dan empati. Keluarga juga mengajarkan penting keterlibatan sosial dan empati dalam kehidupan sosial. Dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang, individu belajar untuk saling mendukung dan menghargai perasaan orang lain. Yang keenam, peran dalam penanganan konflik. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk belajar bagaimana menangani konflik secara konstruktif. Setiap keluarga pasti menghadapi perbedaan pendapat atau konflik. Namun, cara keluarga tersebut menangani konflik sangat berpengaruh pada perkembangan sosial anak. Jika konflik diselesaikan dengan cara yang sehat, misalnya melalui komunikasi terbuka, saling menghormati dan berkompromi, anak-anak akan mempelajari cara-cara ini untuk mengelola konflik dalam hubungan mereka di dalam keluarga. Yang ketujuh, penyediaan lingkungan yang aman dan mendukung. Keluarga yang memberikan lingkungan yang aman dan mendukung sangat penting untuk perkembangan sosial anak. Ketika anak merasa aman dan dilindungi dalam keluarga, mereka akan merasa lebih bebas untuk mengeksplorasi dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedelapan, pendidikan sosial dan persiapan untuk masyarakat. Keluarga juga berperan dalam memberikan pendidikan sosial yang akan membekali individu untuk berfungsi dengan baik di masyarakat. Selain memberikan pelajaran mengenai nilai-nilai dasar dan norma-norma sosial, keluarga juga mengajarkan anak-anak tentang tanggung jawab sosial baik di dalam keluarga maupun masyarakat yang lebih luas. Yang kesembilan, pengaruh keluarga terhadap kesehatan mental dan sosial. Keluarga yang mendukung juga memainkan peran penting dalam kesehatan mental individu. Ketika keluarga memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup, anak-anak cenderung merasa lebih bahagia dan sehat secara mental. Ini memungkinkan mereka untuk mengelola stres dan tantangan sosial yang lebih baik. Keluarga berperan sangat besar dalam perkembangan sosial individu sebagai tempat utama di mana individu belajar tentang hubungan sosial, nilai-nilai, norma, dan keterampilan interaksi. Keluarga memberikan dasar yang kuat untuk kemampuan sosial seseorang di masa depan. Melalui perannya yang kompleks, dari memberikan nilai-nilai moral hingga mengajarkan keterampilan sosial dan mendukung kesehatan mental, keluarga membantu individu tumbuh menjadi anggota masyarakat yang berfungsi dengan baik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka. Peran sekolah terhadap perkembangan sosial. Peran sekolah terhadap perkembangan sosial individu terutama dalam membentuk anak-anak dan remaja untuk belajar berinteraksi dengan orang lain, mengembangkan keterampilan sosial dan memahami dinamika
kelompok. Sekolah bukan hanya tempat untuk mendapatkan pendidikan akademik, tetapi juga merupakan lingkungan yang penting untuk perkembangan sosial, emosional, dan psikologi siswa. Berikut beberapa peran sekolah dalam perkembangan sosial. Yang pertama, menyediakan dukungan sosial yang beragam. Sekolah merupakan tempat di mana siswa berinteraksi dengan baik orang dari latar belakang yang berbeda, baik dari segi budaya, sosial maupun ekonomi. Melalui interaksi ini, siswa belajar untuk menghadapi perbedaan, memahami berbagai perspektif, dan membangun hubungan yang lebih inklusif dengan teman-teman dari berbagai latar belakang. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial. Sekolah berperan sebagai tempat utama di mana siswa belajar keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bekerja dalam kelompok, diskusi, atau berpartisipasi dalam kurikuler. Siswa belajar bagaimana berbicara dengan orang lain, mendengarkan, menghargai pendapat orang, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, menentukan identitas sosial. Sekolah membantu siswa membangun dan mengembangkan identitas sosial mereka sebagai bagian dari kelompok sebaya. Siswa belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok serta menemukan dan mengembangkan minat dan bakat pribadi mereka. Yang keempat, pengembangan empati dan toleransi. Melalui interaksi sosial di sekolah, siswa belajar untuk mengenali dan memahami perasaan orang lain serta mengembangkan rasa empati. Yang kelima, penanganan konflik dan resolusi masalah. Sekolah juga mengajarkan siswa cara mengatasi konflik dan menyediakan masalah secara konstruktif. Konflik antara teman sebaya adalah hal yang wajar terjadi, dan sekolah menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar cara menghadapi perbedaan pendapat, perselisihan, atau perbedaan tujuan dengan cara yang sehat. Yang keenam, peran guru sebagai pembimbing sosial. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sosial siswa. Sebagai figur otoritas dan pembimbingan, guru tidak hanya mengajarkan materi akademis, tetapi juga membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan moral. Guru menjadi contoh teladan dalam hal perilaku sosial yang baik, seperti menghargai perbedaan, berbicara dengan sopan, dan menunjukkan empati kepada teman. Angka 7, peningkatan kepercayaan diri. Di sekolah, siswa diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka, baik dalam keluarga maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ketika siswa berhasil dalam bidang tertentu, baik itu akademis, olahraga, seni, atau organisasi, mereka merasa dihargai dan mendapatkan pengakuan dari teman-teman dan guru. Yang kedelapan, pembelajaran tentang tanggung jawab sosial. Sekolah mengajarkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab melalui kegiatan seperti kegiatan sosial, tugas kelompok, atau proyek-proyek amal. Siswa belajar untuk peduli terhadap lingkungan sekitar dan kontribusi pada kesejahteraan bersama. Yang kesembilan, mempersiapkan untuk kehidupan sosial di luar sekolah. Selain keterampilan sosial yang dipelajari di dalam sekolah, siswa juga dilatih untuk mempersiapkan diri terhadap kehidupan sosial setelah lulus melalui berbagai pengalaman sosial, baik itu dalam kegiatan akademis maupun ekstrakurikuler. Siswa belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain yang memiliki peran dan posisi yang berbeda di masyarakat. Yang ke-10, kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah pengembangan sosial. Kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah seperti olahraga, seni, organisasi, siswa, dan kegiatan sosial lainnya memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial lebih lanjut. Ke-11, membangun rasa kepemilikan dan kebanggaan. Sekolah juga membantu siswa merasa memiliki suatu identitas sosial yang terkait dengan sekolah mereka. Melalui rasa kebanggaan menjadi bagian dari sekolah, siswa dapat memperkuat rasa solidaritas dan teman-teman sekelas dan anggota sekolah lainnya. Kedua, fasilitas penyelesaian isu sosial dan perundangan. Berhenti nggak sih? Peran penting dalam menangani isu-isu sosial seperti perundangan dan diskriminasi, program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang
perilaku yang menghargai, mendekati toleransi, serta menyediakan saluran bagi siswa untuk melaporkan masalah mereka menghadapi yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan positif. Sekolah memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan sosial individu. Selain memberikan pendidikan akademis, sekolah juga berfungsi sebagai tempat untuk mengembangkan keberagaman sosial, membentuk identitas sosial, dan membangun hubungan yang lebih baik. Peran lingkungan terhadap pengembangan sosial. Peran lingkungan terhadap perkembangan sosial individu diantaranya yang pertama, lingkungan keluarga sebagai pondasi awal. Keluarga adalah lingkungan utama yang mempengaruhi perkembangan sosial individu sejak dini. Keluarga mengajar nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan keterampilan berkomunikasi. Dalam keluarga, individu belajar tentang hubungan interpersonal, bagaimana menyelesaikan konflik, dan cara bersosialisasi dengan anggota keluarga lainnya. Yang kedua, lingkungan sekolah sebagai tempat pengembangan keterampilan sosial. Sekolah merupakan lingkungan sosial yang sangat penting dalam pengembangan sosial anak. Di sekolah, anak belajar untuk berinteraksi dengan sama sekaya, bekerja dalam kelompok, dan menghadapi tantangan sosial. Yang ketiga, lingkungan teman sebaya. Teman sebaya memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sosial, terutama pada masa remaja. Lingkungan teman sebaya memberikan kesempatan untuk belajar tentang dinamika kelompok, membangun persahabatan, dan memperkuat identitas sosial. Yang keempat, lingkungan masyarakat yang lebih luas. Masyarakat sebagai lingkungan sosial yang lebih besar memainkan peranan penting dalam perkembangan sosial individu. Di dalam masyarakat, individu belajar tentang norma, aturan, dan perilaku yang diterima atau tidak diterima dalam kehidupan sosial. Yang kelima, pengaruh media sosial dan teknologi. Di era digital, media sosial dan teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari dan turut mempengaruhi perkembangan sosial individu. Media sosial memberikan platform bagi individu untuk berinteraksi dengan orang lain, berbagi ide, dan terlibat dalam berbagai diskusi sosial. Keenam, lingkungan kerja sebagai pengembangan sosial dewasa. Lingkungan kerja adalah lingkungan sosial yang berpengaruh pada perkembangan sosial individu pada masa dewasa. Di tempat kerja, individu belajar untuk beradaptasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang, pengalaman, dan gaya kepribadian yang berbeda. Interaksi dengan rekan kerja dan bawahan membantu individu mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Yang ketujuh, lingkungan komunitas dan organisasi sosial. Bergabungan dalam organisasi atau komunitas sosial memberikan individu kesempatan untuk belajar keterampilan sosial yang lebih mendalam, seperti kepemimpinan, pengorganisasian acara, dan pengambilan keputusan. Yang kedelapan, lingkungan alam dan lingkungan fisik. Lingkungan fisik dan alam sekitarnya juga dapat mempengaruhi perkembangan sosial seseorang. Yang sembilan, lingkungan ekonomi dan sosial. Faktor ekonomi juga mempengaruhi perkembangan sosial individu, terutama dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang sosial. Di lingkungan dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang tinggi, individu cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan diri dan membangun hubungan sosial yang sehat. Yang ke-10, lingkungan budaya dan tradisi. Lingkungan budaya yang kaya dan tradisi, nilai-nilai sosial memberikan individu pemahaman yang lebih dalam tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Lingkungan memegang peranan penting dalam perkembangan sosial individu, baik itu lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, masyarakat, media sosial, atau lingkungan sosial lainnya. Setiap lingkungan memberikan
dalam kehidupan yang lebih besar. Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama mempengaruhi kemampuan individu untuk berfungsi dengan baik dan